Pernah tidak kamu merasa ada yang aneh dengan cara kita membesarkan anak zaman sekarang? Kita hidup di negara tropis di mana matahari bersinar hampir sepanjang tahun, panasnya minta ampun, tapi tiba-tiba semua dokter anak, artikel kesehatan, bahkan ibu-ibu di grup WhatsApp heboh bicara soal defisiensi vitamin D. Bukannya itu ironis? Kita mandi matahari, tapi anak-anak kita divonis kurang vitamin matahari. Itu memang paradoks terbesar kesehatan modern kita. Ironis, lucu, tapi sekaligus menakutkan. Kamu bayangkan, kita tinggal di garis khatulistiwa. Sumber vitamin D terbesar di tata surya ada tepat di atas kepala kita. Tapi data menunjukkan persentase anak-anak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang mengalami defisiensi vitamin D itu angkanya mengejutkan. Sangat tinggi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah butuh, tapi kenapa kita bisa sampai butuh? Nah, itu dia. Rasanya seperti orang yang tinggal di pinggir sungai, tapi mati kehausan. Apakah ini cuma tren marketing industri farmasi, supaya kita beli suplemen, atau memang ada perubahan fundamental dalam biologi atau gaya hidup kita, yang bikin matahari saja tidak cukup? Kalau dibilang marketing, rasanya terlalu sederhana dan agak sinis ya. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kita harus bedah dulu. Vitamin D ini sebenarnya bukan sekadar vitamin biasa. Sebenarnya, secara teknis, dia lebih mirip hormon daripada vitamin. Tunggu hormon, saya pikir dia cuma sekadar zat pelengkap supaya tulang anak jadi kuat, semacam sahabat karibnya kalsium. Itu pemahaman klasik. Benar, fungsi utamanya memang membantu penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D, kalsium yang diminum anak lewat susu itu cuma numpang lewat di usus, tidak terserap maksimal. Tapi, penelitian 2 dekade terakhir membuka mata kita. Reseptor vitamin D itu ada di hampir seluruh sel tubuh manusia, dari sel otak, sel imun, sampai jantung. Jadi, ketika seorang anak kekurangan vitamin D, yang terancam bukan cuma tulangnya jadi lunak atau rickets, tapi sistem pertahanan tubuhnya runtuh. Wow, oke. Jadi ini semacam kunci Inggris untuk berbagai fungsi tubuh? Tepat sekali. Bayangkan tubuh anak itu seperti sebuah benteng. Sistem imun adalah tentaranya. Nah, vitamin D ini adalah komandan yang memberi instruksi. Hei, itu ada virus masuk, serang. Atau, tenang, itu cuma debu, jangan bereaksi berlebihan. Kalau komandannya tidak ada atau kurang, tentaranya bingung. Akibatnya, anak gampang sakit flu, batuk pilek berulang, atau sebaliknya, sistem imunnya terlalu agresif menyerang tubuh sendiri, yang kita kenal sebagai autoimun. Seram juga kalau dibayangkan begitu. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan awal saya. Matahari. Kenapa matahari tidak cukup? Anak-anak kan masih main di luar atau setidaknya berangkat sekolah kena matahari pagi. Coba kita jujur lihat jadwal harian anak sekarang. Jam 7 pagi sudah masuk kelas. Ruangan ber-AC. Tertutup gorden. Pulang jam 2 atau 3 sore. Matahari sudah condong. Sampai rumah, mainnya apa? Gadget. Di dalam kamar. Kita telah berubah dari spesies luar ruangan menjadi spesies dalam ruangan atau indoor generation. Evolusi tubuh kita butuh ribuan tahun untuk beradaptasi. Tapi gaya hidup kita berubah drastis hanya dalam 50 tahun terakhir. Tubuh kita masih tubuh manusia purba yang butuh matahari, tapi kita hidup di dalam kotak beton. Jadi kita melawan kodrat evolusi kita sendiri. Betul. Dan ada satu lagi faktor yang sering dilupakan. Polusi dan tabir surya. Tabir surya, sunblock. Tapi kan kita pakai itu biar anak tidak kena kanker kulit atau terbakar. Dilema lagi, kan? Di satu sisi kita takut kanker kulit, di sisi lain, sunblock dengan SPF 15 saja sudah bisa memblokir produksi vitamin D di kulit sampai 99%. Jadi kalau kamu oleskan sunblock ke anak sebelum dia main bola, dia dapat sehatnya olahraga, tapi nol besar untuk produksi vitamin D-nya. Ditambah lagi, polusi udara di kota besar itu memantulkan sinar UVB, sinar spesifik yang kita butuhkan untuk membuat vitamin D. Jadi sinar matahari yang sampai ke kulit kita di Jakarta atau Surabaya, kualitas UVB-nya sudah disaring oleh asap knalpot. Gila ya. Jadi matahari yang sampai ke kita itu sudah cacat kualitasnya karena polusi dan begitu sampai kulit, kita blokir lagi pakai sunblock. Pantas saja defisiensi. Tapi begini, kalau memang matahari susah diandalkan, kenapa tidak dari makanan saja? Ikan, telur, susu fortifikasi? Bisa, tapi hitung-hitungannya hampir mustahil untuk kebutuhan harian. Mustahil bagaimana? Begini, rekomendasi umum untuk anak sekarang itu sekitar 400 sampai 1000 IU per hari, tergantung kondisi. Kamu tahu,
Berapa banyak kuning telur yang harus dimakan anak untuk dapat 1000 IU? Mungkin 4 butir? Coba kalikan 10. Sekitar 40 butir kuning telur sehari. Atau kalau mau makan ikan salmon, harus salmon liar, bukan salmon ternak. Dan porsinya besar setiap hari. Siapa anak yang sanggup makan begitu? Perutnya tidak akan muat, dan kolesterolnya malah jadi masalah baru. Makanan itu sumber pendukung, bukan sumber utama. Sumber utama alamiahnya tetap matahari. Ketika pabrik utamanya tutup karena kita jarang keluar makanan tidak bisa menutupi defisit itu. Oke, saya mulai paham urgensinya. Ini bukan sekadar tren, ini adalah konsekuensi dari gaya hidup modern. Berarti jawabannya adalah suplemen. Apakah setiap anak wajib minum suplemen vitamin D? Ini bagian yang tricky. Jawabannya, kemungkinan besar iya, tapi tidak boleh sembarangan. Ingat, vitamin D itu larut dalam lemak. Artinya, Artinya dia disimpan di dalam tubuh. Beda dengan vitamin C yang kalau kelebihan, kita pipiskan keluar. Vitamin D kalau kelebihan, dia menumpuk, bisa jadi racun atau toksisitas. Meskipun kasus keracunan vitamin D itu sangat jarang, tapi kalau orang tua asal kasih dosis tinggi tanpa tahu kadar awal anak, itu bahaya. Bisa bikin kalsium di darah melonjak, ginjal kerja keras, bahkan batu ginjal. jadi tidak bisa asal beli di apotek lalu kasih ke anak setiap hari seumur hidup. Idealnya, cek darah dulu. Cek kadar 25 OHD dalam darah. Itu standar bakunya. Dari situ kita tahu anak ini posisinya di mana. Apakah defisiensi, parah banget, insufisiensi, kurang dikit, atau sufisiensi, cukup. Dosis terapinya beda-beda. Tapi, karena cek darah itu mahal dan tidak nyaman buat anak, banyak dokter mengambil jalan tengah dengan memberikan dosis maintenance atau pencegahan yang aman, biasanya 400,600 IU. Itu dosis yang dianggap aman untuk hampir semua anak tanpa perlu cek darah. Masuk akal. Ini seperti asuransi kesehatan ya. Kita bayar premi kecil, dosis kecil untuk mencegah bencana besar. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya. Kalau kita terus-menerus mengandalkan suplemen, apakah kita tidak sedang memanjakan tubuh? Maksudnya, apakah kemampuan alami tubuh anak untuk memproduksi vitamin D sendiri akan tumpul? Pertanyaan filosofis yang bagus. Tubuh tidak akan lupa caranya memproduksi vitamin D, karena itu reaksi kimia fisika murni antara sinar UVB dan kolesterol di kulit. Selama ada kulit dan ada matahari, pabriknya jalan. Masalahnya bukan pabriknya mogok, tapi bahan bakunya. Sinar UVB yang tidak kita pasok, memberi suplemen itu bukan memanjakan, tapi menambal lubang yang kita buat sendiri, karena kita memilih hidup di dalam ruangan. Jadi ini adalah biaya sewa yang harus kita bayar untuk kenyamanan hidup modern kita? Tepat sekali. Kamu mau anakmu aman di dalam rumah, tidak kena debu, kulitnya mulus tidak gosong, fokus belajar di sekolah. Oke, silakan. Tapi bayarannya adalah sistem biologis mereka kehilangan input vital dari alam. Suplemen vitamin D adalah cara kita menipu tubuh, supaya merasa seolah-olah dia habis berjemur di padang rumput, padahal dia sedang duduk main game di sofa. Menipu tubuh, itu frasa yang menarik sekaligus agak distopia ya, kita merekayasa biologi kita sendiri. Lalu bagaimana dengan durasi? Apakah ini sesuatu yang harus diberikan seumur hidup atau hanya pada masa pertumbuhan emas, balita sampai remaja? Masa pertumbuhan adalah masa paling kritis karena tulang sedang memanjang cepat. Kalau di masa ini kurang vitamin D, fondasi gedung tubuhnya jadi rapuh. Osteoporosis di masa tua itu sebenarnya penyakit anak-anak yang baru ketahuan saat lansia. Jadi, investasi di masa anak-anak itu krusial. Tapi, melihat tren gaya hidup kita yang makin jarang keluar rumah, kebutuhan ini sepertinya akan berlanjut sampai dewasa. Kecuali Apa? Kecuali kita mengubah definisi hidup normal kita. Kecuali kita kembali mewajibkan anak main di lapangan terbuka tanpa atap setiap jam 10 pagi sampai jam 2 siang waktu di mana UVB paling kuat. Tapi kan risikonya heat stroke, dehidrasi, atau kulit terbakar. Benar juga, sepertinya kita terjebak dalam situasi maju kena, mundur kena. Tapi kalau bicara soal penyerapan, ada tips tidak? Karena banyak orang tua yang kasih vitamin, tapi anaknya tetap sakit-sakitan. Apa ada cara minum yang salah? Ada. Ingat tadi saya bilang larut lemak? Banyak orang tua kasih suplemen vitamin D saat perut kosong atau cuma minum air putih? Itu salah besar. Penyerapan akan sangat buruk. Vitamin D harus membonceng lemak supaya bisa masuk ke sistem peredaran darah. Jadi, berikan setelah makan besar, setelah makan telur, setelah minum susu full cream,
Atau setelah makan siang, yang ada tumis-tumisannya. Wah, ini detail kecil tapi vital. Jadi kalau diminum pagi-pagi buta sebelum sarapan, percuma dong. Bukan percuma total, tapi efisiensinya drop drastis. Sayang uangnya, sayang ginjalnya kerja tapi hasilnya minim. Selain itu, ada kofaktor lain, magnesium dan K2. Vitamin D itu butuh magnesium untuk diaktifkan di dalam tubuh. Kalau anak kurang makan sayur hijau atau kacang-kacangan, sumber magnesium, vitamin D-nya, mungkin menumpuk tapi tidak aktif bekerja. Kompleks juga ya tubuh manusia ini. Tidak bisa cuma satu tombol ditekan lalu semua beres. Semuanya saling terhubung. Jadi kesimpulannya, apakah vitamin D ini hype atau kebutuhan mutlak? Ini kebutuhan mutlak yang terabaikan. Ini adalah silent hunger. Anak tidak akan teriak lapar kalau kurang vitamin D. Dia tidak akan menangis minta vitamin. Tapi tubuhnya akan berbicara lewat sering sakit. Pertumbuhan tulang tidak optimal. Gigi gampang rusak. Mood yang berantakan. Atau konsentrasi belajar yang buruk. Mood dan konsentrasi juga. Oh, tentu. Ada reseptor vitamin D di area otak yang mengatur emosi. Beberapa studi mulai menghubungkan defisiensi vitamin D dengan risiko depresi pada remaja dan masalah perilaku. Jadi, sinar matahari itu secara harfiah memang membawa kebahagiaan. Luar biasa. Jadi apa pesan terakhir untuk para orang tua yang sedang mendengarkan ini? Langsung lari ke apotek atau bagaimana? Jangan panik, tapi mulailah sadar. Pertama, evaluasi gaya hidup anak. Seberapa sering dia kena matahari langsung, tanpa kaca, tanpa baju tertutup rapat? Kalau jawabannya jarang, maka pertimbangkan suplemen. Mulai dengan dosis preventif yang aman. Tapi yang lebih penting, jangan jadikan suplemen sebagai alasan untuk tetap mengurung anak di kamar. Suplemen itu jaring pengaman, tapi alam adalah sumber kehidupan. Ajak anak keluar. Main di taman. Biarkan kulit mereka menyentuh udara dan cahaya. Itu kesehatan holistik yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pil manapun. Sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa teknologi dan farmasi bisa membantu kita bertahan hidup, tapi koneksi dengan alamlah yang membuat kita benar-benar hidup. Vitamin D mungkin hanya satu molekul kecil, tapi dia menceritakan kisah besar tentang bagaimana kita telah menjauh dari alam dan bagaimana kita berjuang untuk tetap sehat di dunia modern ini. Betul. Jangan sampai kita mewariskan harta yang banyak tapi mewariskan tulang yang rapuh dan imun yang lemah. Investasi kesehatan itu dimulai dari satu tetes vitamin dan satu langkah keluar rumah. Terima kasih banyak untuk wawasan yang membuka mata ini. Untuk para pendengar, coba cek lagi kapan terakhir kali anak Anda benar-benar bertemu dengan matahari. Mungkin itu pertanyaan paling sederhana, tapi paling penting untuk kesehatan mereka hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan jangan lupa berjemur.